Total akhirnya nyampe 12 jenazah. Kebanyakan udah jadi tulang belulang. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Malam ini gue mau cerita kisah tentang seorang dukun yang ngaku bisa nggandain uang. Mantep banget kan, bisa nggandain uang, nggak perlu kerja, tinggal ya gandain aja. Tapi orang ini ternyata adalah pembunuh berantai guys. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan pasti takut. Pada bulan April tahun 2023, polisi di Banjarnegara, Jawa Tengah nih, gali kebun milik seorang warga yang mereka temuin tuh bukan cuma 1 atau 2 jenazah. Total akhirnya nyampe 12 jenazah. Kebanyakan udah jadi tulang belulang. Dan yang ngubur 12 orang di situ adalah pemilik kebunnya sendiri, yaitu Slamet Tohari, atau lebih dikenal oleh warga sekitar sebagai Mbah Slamet. Dan dia ngaku bisa gandain uang. Korban-korbannya ini bukan orang random. Ya mereka ini sengaja datang sendiri ke rumahnya Mbah Slamet. Mereka ini bawa uang, berharap uangnya bakal berlipat ganda. Dan gak ada yang nyangka mereka nggak akan pernah pulang lagi dari rumahnya Mbah Slamet. Ya lagian ya, percaya banget gitu. Kalau Mbah Slamet ini bisa gandain uang, udah pasti dia ini nih kaya raya. Bisa jadi dia ini jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Kalau dia bisa gandain uang, udah pasti dia ini tuh diem aja, nggak bakal woro-woro ngasih tahu ke orang. Ya sifat manusia kan gitu, dia tuh pengen hebat sendiri, nggak mungkin ngajakin orang. Makanya nggak masuk akal. Slamet Tohari ini umurnya tuh 45 tahun. Tinggal di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Di lingkungannya dia dikenal sebagai orang pintar yang bisa menggandakan uang. Nah dia ini nggak kerja sendirian. Ada orang yang bantu dia nyariin korbannya. Nama partnernya Mbah Slamet ini Budi Santoso, bisa disingkat BS atau dipanggil Bodrek. Aneh banget anjir namanya. Nama panggilan aja udah obat sakit kepala coba. Tugas Budi ini nyebarin informasi soal kesaktian Mbah Slamet. Salah satunya lewat Facebook. Biar orang dari berbagai kota ini tahu dan mau datang ke rumahnya Mbah Slamet. Mereka ini cara nawarinya tuh ya sederhana aja. Korban dijanjiin uangnya bisa berlipat ganda sampai 100 kali katanya. Jadi katanya kalau korbannya ini nyerahin duit 50 juta bisa jadi 5 miliar. Terus kalau yang nyerahin 70 juta bisa jadi 7 miliar. Wah mantep banget kan? Tapi gua nggak tergiur sih, dengernya aja aneh gitu loh. Soalnya nggak masuk akal di logika, bisa-bisanya gitu. Kalau kayak gitu tuh Mbah Slamet udah kaya raya gitu. Dan ternyata ya banyak juga orang yang percaya guys, nyerahin uangnya dalam jumlah besar. Dan mereka nunggu uangnya itu berlipat ganda. Tapi ya uangnya nggak pernah berlipat ganda. Ya iyalah logika aja kali. Seorang Mbah Slamet bisa nggandain uang. Nggak masuk logika gitu loh. Bisa-bisanya orang tuh percaya gitu. Emang udah pernah gitu ada yang terbukti ngasih 50 jadi wah 5 miliar kaya raya. Kan nggak mungkin gitu loh. Dan masalahnya mulai muncul kalau korbannya nih keseringan nagih. Mbah Slamet ngaku ke polisi dia mulai bunuh orang sejak 2020 karena kesel terus-terusan ditagih sama ini, janjinya ini ditagih terus. Jadi Mbah Slamet itu kesel karena ditagih. Ya emang dari awal kan nggak bisa menuhin ini, gandain uang itu kan nggak pernah bisa gitu loh. Ya tolol sih Mbah Slamet ini. Kan lu ngaku nih ya bisa gandain uang, terus orangnya nagih, mana uang saya yang bisa digandain? Ya wajar, ngapain lo kesel, Slamet? Kebanyakan ngayal nih Mbah Slamet nih bisa nggandain uang sampai segininya. Giliran ditagih kesel, aneh. Terus salah satu nama yang disebut di dakwaan itu namanya itu Parianto. Dia ini nagih hasil penggandaan uang yang udah dijanjiin sama Mbah Slamet. Menurut dakwaan jaksa,
Itu jadi salah satu alasan Mbak Slamet ini mutusin buat bunuh dia. Nah, cara dia ini ngebunuh korban selalu sama. Korbannya ini diajak ke kebun milik orang tuanya di Desa Balun, sekitar 2 kilometer dari rumahnya. Biasanya mereka berangkat sore hari, sekitar jam 4 sore. Sesampainya di kebun, Mbak Slamet ini ngobrol-ngobrol dulu lah sama korbannya ini sambil nunggu malam. Sekitar jam setengah 8 malam, dia mulai jalanin apa yang dia sebut ritual penggandaan uang. Dalam ritual itu, korbannya diminta minum cairan yang katanya bagian dari proses ritual. Cairan itu sebenarnya campuran obat penenang dan racun potasium sianida. Bisa-bisanya mereka ini percaya, guys. Diracun loh ini, kok mau gitu loh. Ya mungkin, wah gue pokoknya pengen kaya, gimana caranya gue pasrah nih sama Mbak Slamet. Pokoknya Mbak Slamet, kamu adalah orang yang akan menolong saya menuju kekayaan sebenarnya. Mungkin itu yang dipikirin para korbannya ini. Waktu ritualnya ini dipilihlah malam hari di tengah kebun. Sengaja biar nggak ada tetangga yang curiga. Setelah korbannya sekarat lalu meninggal, Mbah Slamet ini langsung gali lubangnya di lokasi yang sama buat ngubur jenazahnya. Semua proses ini dari berangkat sampai nguburin ini dilakuin sendiri lah sama Mbah Slamet. Setelah korbannya meninggal, barang-barang milik korbannya nih diambil dimanfaatin nih sama Mbah Slamet. Contohnya nih kayak mobil sewaan yang dipakai Parianto sempet digadain sama Mbah Slamet. Gayanya mau gadain uang tapi palah nilep barang milik korban. Ngadi-ngadi loh Slamet. Ini Mbah Slamet ini jatuhnya ke arah biadab sih ya guys ya. Kayak ya iyalah gimana loh, udah katanya bisa ngadain uang, ternyata malah bunuh korban, barangnya lah disikat. Emang biadab. Selamat. Terus ya, kasus ini akhirnya kebongkar, bukan dari penyelidikan polisi, tapi dari laporan keluarga korban. Salah satu korban laki-laki berinisial PO, umurnya 53 tahun, asal Sukabumi, Jawa Barat. Dia ketemu Mbah Slamet buat kedua kalinya. Sebelum pergi, dia sempat titip pesan ke anaknya yang berinisial GE. Lewat pesan singkat itu, kalau dia nggak bisa dihubungi lagi, GE ini diminta buat lapor ke polisi. Kayaknya udah firasat nih si PO ini. Dan firasat PO ini bener, dia nggak pernah kembali lagi ke rumah. GE akhirnya ini lapor ke polisi pada tanggal 27 Maret tahun 2023. Sesuai pesan terakhir ayahnya, dari laporan itu polisi mulai nelusurin Mbah Slamet dan Budi Santoso. Sampai akhirnya dua-duanya ini diamankan lah sama polisi. Awalnya polisi ini tuh cuma nemuin satu jenazah guys. Tapi begitu Mbah Slamet mulai buka mulut dan nunjukin titik-titik penguburannya ini, jumlahnya ini makin bertambah dari 1 jadi 10 sampai ke 12 jenazah. Dan di salah satu lubang itu, polisi ini nemuin 2 jenazah sekaligus, yaitu pasangan suami istri asal Lampung yang juga jadi korbannya Mbah Slamet. Identifikasi jenazahnya ini tuh gak gampang, soalnya banyak yang udah jadi tulang belulang guys. Polisi ini pakai tes DNA buat mastiin identitas masing-masing korban, termasuk dari sampel tulang iga. Dari 12 jenazah yang ditemuin, proses identifikasi jalanlah pelan-pelan lewat tes DNA. Karena banyak yang udah jadi tulang belulang, jadi agak susah. Polres Banjarnegara nih sampai buka posko pengaduan orang hilang. Biar nih keluarga-keluarga yang orang hilang ini, anggota keluarganya ini bisa datang dan tes DNA di situ gitu. Korban terakhir sekaligus yang pertama teridentifikasi adalah Parianto dari Sukabumi, Jawa Barat. Dia ini nyetorin uang 70 juta dengan janji bakal jadi 5 miliar. Dan dia yang jadi pemicu langsung kasus ini terbongkar. Karena anaknya ini lapor polisi sesuai ya amanat bapaknya gitu loh.
Terus nih, nyusul kemudian ada pasangan suami istri asal Lampung namanya Irsat, 43 tahun usianya, dan istrinya Wahyu Triningsih usianya ini 40 tahun. Mereka dikubur di lubang yang sama, guys. Dan ada juga nih Suheri dan Riani, sama-sama dari Pesawaran Lampung. Lalu Mulyadi Pratama usianya nih 46 tahun dari Palembang, Sumatera Selatan. Wah, ternyata banyak banget ya guys korban yang dari Lampung gitu. Dari Magelang, Jawa Tengah juga ada Teresia Dewi dan Okta Ali Abrianto. Dan dari Yogyakarta juga ada nih namanya Kuat Santosa yang identitasnya ini dikonfirmasi lewat sampel DNA dari tulang iganya dan diketahui punya anak bernama Nurul Wasiati Fadilah. Itulah korban-korban yang dirilis oleh Polda Jateng atau Polres Banjarnegara. Total 8 dari 12 korban berhasil teridentifikasi. 3 sisanya sampai sekarang ini belum diketahui identitasnya dan dimakamkan di pemakaman umum di Desa Balun. Pada September tahun 2023, sidang pertama Mbah Slamet digelar di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Dia didakwa sama pasal berlapis, pembunuhan berencana, penipuan dan penggelapan sampai kepemilikan uang palsu, guys. Jaksa ini nyeret pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana yang ancaman maksimal hukuman mati. Selama sidang, Mbah Slamet ini ngaku dan ngebenerin isi dakwaan itu. Februari tahun 2024, Majelis Hakim PN Banjarnegara mutusin Mbah Slamet terbukti sah dan meyakinkan bersalah ngelakuin pembunuhan berencana ke lebih dari satu korban, dan itu dilakuin berkali-kali sama Mbah Slamet. Hakim ini juga nyorotin Mbah Slamet nggak nunjukin rasa iba sama sekali ke korban-korbannya. Padahal gara-gara perbuatan dia, sejumlah anak korban jadi yatim piatu. Ini gara-gara ulahnya Mbah Slamet ngiming-ngiming uang. Akhirnya ada anak yang kehilangan orang tuanya dan akhirnya jadi yatim piatu. Hidupnya susah, dapat duit kagak, susah iya. Dan Mbah Slamet akhirnya divonis hukuman mati. Memang cocok Mbah Slamet itu langsung cut off aja, langsung dead gitu. Karena kalau enggak ya takutnya keluar penjara terus ada korban lagi gitu, diiming-imingin uang. Ya namanya ya orang ya lagi buntu diiming-imingin uang, ya bisa kali gue coba, kenapa enggak gitu. Terus si Budi Santoso, tangan kanannya si Mbah Slamet yang tugasnya nyari korban ini, divonis lebih ringan, yaitu 3 tahun 6 bulan penjara. Karena cuma kejerat pasal penipuan dan penggelapan, dia ini nggak terbukti terlibat pembunuhan kayak Mbah Slamet. Pada Oktober tahun 2024, Mbah Slamet dipindah ke lapas Nusa Kambangan bareng Budi Santoso. Karena pihak lapas bilang dia butuh pengawasan yang lebih ketat. Iya, memang harus diawasi, bila perlu diborgol, ditiang. Nggak boleh pergi-pergi loh Mbah Slamet. Habis sih. Modus dukun pengganda uang yang berujung maut kayak gini tuh bukan yang pertama di Indonesia. Ada beberapa kasus lain yang polanya tuh mirip, guys. Contohnya kayak dulu situ yang Dimas Kanjeng itu, yang paling dikenal luas itu, kayak dulu kan pernah heboh tuh ya kasus Dimas Kanjeng yang bisa gandain uang. Si Dimas Kanjeng ini tuh pimpinan padepokan di Probolinggo, Jawa Timur. Bedanya sama Mbah Slamet, skala pengikut Dimas Kanjeng ini jauh lebih banyak dan gede, sampai ribuan orang, termasuk kalangan orang-orang terpandang juga nih ikut Dimas Kanjeng gitu kan. Investasi with Dimas Kanjeng, with Mbah Slamet gitu mungkin. Bedanya kasus Mbah Slamet ini bukan cuma nipu, berujung juga pembunuhan berulang selama 3 tahun. Dan baru kebongkar gara-gara satu keluarga korban yang nggak nyerah buat lapor polisi. Total ada 12 orang yang kehilangan nyawanya karena percaya bisa dapat uang instan lewat cara yang nggak masuk akal sebenarnya. Dan itu jadi pengingat, sesederhana apapun tawarannya, kalau janjinya kelewat gede itu perlu dicurigai. Dan ya kalau masuk akal oke lah, tapi kalau udah nggak masuk akal cobalah untuk dihindari gitu. Bisa pakai cara jalan yang lain buat gandain uang. Contohnya ya usaha gitu. Uang 70 juta buat usaha kan bisa gitu loh. 50 juta buat usaha bisa. Buka-buka konter kan lumayan gitu loh.
Kayak ada di itu tempat gua buka konter cabangnya banyak ya, kayak kayak aja gitu, nggak perlu ke Mbah Slamet gitu. Buat teman-teman nih, hati-hati, jangan mudah tergiur sama iming-iming uang yang bisa berlipat ganda. Soalnya ngeri banget guys, jangan sampai kalian ini jadi korban hanya karena pengen uangnya banyak. Kalau pengen uang banyak ya kerja keras atau buka konter gitu loh, kan kayak mantep gitu. Nah, atau jualan lah kayak gitu, ting ting keliling nggak apa-apa, bagus kok. Oke guys, kalau lo suka sama konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-teman terdekat lo ini biar jadi warning lah buat mereka ya. Jangan sampai ketipu modus kayak gini. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya.